Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, dari 3 bacaan suci yang telah kita dengar, mungkin yang relevan atau cocok untuk adik-adik yang sedang kuliah itu bacaan kedua tentang perkara-perkara hidup. Santo Paulus berbicara tentang keberadaannya, merefleksikan apa yang terjadi dengan diri dan hidupnya. Ia mengakui bahwa ia sudah mengenal apa itu kekurangan dan kelebihan dalam hidup. Ia juga mengetahui perkara-perkara hidup yang ia jumpai. Namun, di atas semuanya itu, ia punya prinsip hidup. Segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku, yaitu Tuhan sendiri. Kamu yang kuliah, pertama dan utama itu yang harus diketahui adalah apa kelebihan dan kekurangan di dalam dirimu. Itu harus diketahui, karena tanpa kamu mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam dirimu, kamu susah menemukan diri dan kamu susah untuk membayangkan masa depan apa yang cocok untuk kamu. Apalagi dengan sudah tingkat kuliah seperti ini, orang harus sudah mengenal dirinya. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada teman-teman, siapa yang saat ini bisa menjawab kalau Romo bertanya? Siapa yang tahu 5 kelebihan yang ada di dalam dirinya? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Susah kan? Coba satu saja. Ada yang tahu? Nah, ini sekarang kalau saya tanya, kekurangan. Siapa yang tahu 3 kekurangan dalam dirinya? Susah juga kan? Tapi kalau saya tanya, siapa yang tahu kekurangan temannya? Pasti cepat. Nah, kamu harus mengenal dirimu supaya kamu tahu kekuatan dan kelemahan. Sama dengan kalau orang mau perang, dia harus memetakan kekuatan dan kelemahan. Apa kekuatannya, apa kekuatan lawan, apa kelemahannya,
yang harus ditutupi supaya tidak dimanfaatkan oleh lawan. Sama juga kalau dalam pertandingan-pertandingan sepak bola. Pelatih itu tidak hanya mengurusi dia punya klub, tapi dia juga harus melihat rekaman pertandingan lawan yang harus dia hadapi. Supaya dia lihat kelebihan mereka apa, kekurangan apa, lalu meracik strategi. Nah, kamu yang sekolah juga harus paham apa kelebihan dan kekuranganmu, supaya dengan itu kamu bisa meracik bagaimana kamu menempatkan diri untuk belajar dengan baik, dan apa yang perlu untuk kamu pelajari agar kamu punya masa depan yang bagus. Rasanya pengenalan diri ini tidak hanya untuk kamu yang kuliah, orang yang hidup berkeluarga juga perlu. Suami itu harus mengenal dirinya, kelebihan dan kekurangannya. Juga harus mengenal kelebihan dan kekurangan istrinya, supaya nanti mereka bisa saling melengkapi. Kalau tidak akan pernah ada sinkronisasi gitu. Nah, kemudian, selain kamu mengenal kekuatan dan kelemahanmu, kamu juga harus mengenal kekuatan dan kelemahan kampus seperti ini. Kamu memilih untuk kuliah di sini itu karena kekuatannya apa? Yang pasti, ketika kamu memilih karena kamu melihat ada kekuatan yang bisa kamu raih untuk masa depan. Tapi juga harus kamu lihat kelemahannya apa. Kalau melihat kekuatan dan kelemahan tidak lalu berarti untuk dipersoalkan, tapi untuk dikenal supaya kita bisa menata bagaimana caranya menghadapi. Dalam kuliah juga kamu pasti akan berhadapan dengan banyak mata kuliah. Pasti ada yang kamu suka, ada yang tidak kamu suka. Bagaimana kamu menyikapi yang suka itu gampang. Tapi bagaimana kalau menjumpai mata kuliah yang tidak kamu sukai? Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana menghadapi mata kuliah yang kalau kamu belajar gampang dan nilainya bagus, tapi juga pasti ada mata kuliah yang kamu belajar susah dan nilainya tidak bagus. Bagaimana menghadapi? Itu semua harus dikenal. Nah, setelah kita mengenal kelebihan dan kekurangan, diri dan kenyataan di sekitar kita, pasti manusia punya keterbatasan. Dan karena kita punya keterbatasan, maka saat itulah kita butuh bantuan Tuhan. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Karena itu, kita perlu bantuan Tuhan untuk membantu melengkapi ketidaksempurnaan kita. Kami Romo juga jadi imam, tidak ada Romo yang sempurna. Justru karena tidak mampu, Tuhan memampukan kita dengan rahmat habisan. Supaya di dalam kelemahan dan kerapuhan, bahkan keberdosaan manusiawi, kekuatan Tuhan bekerja. Nah, inilah yang disadari oleh Santo Paulus. Santo Paulus menyadari dirinya mantan preman dan pembenci Yesus dan murid-murid Yesus, kan? Paulus waktu jadi Saulus, dia itu preman yang sangat membenci Yesus dan murid-murid Yesus. Bahkan dia sudah bunuh banyak orang pengikut Yesus. Tapi kemudian dia ditobatkan oleh Yesus dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, dan pada saat itulah ia berubah menjadi Paulus. Nah, ketika sudah menjadi rasul, dia mengenal siapa dirinya. Makanya dia bilang, aku sudah kenyang dengan apa itu kelemahan dan apa itu kelebihan. Apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Tapi di atas semuanya itu, saya hanya punya kepercayaan. Segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Dan adik-adik dan teman-teman, kita punya kelebihan dan kekurangan. Ketika kita punya kelebihan, jangan karena itu kita terlena, angkuh, dan sombong. Lalu seolah-olah kita tidak perlu Tuhan, kita tidak butuh doa, kita tidak butuh sesama. Ketika kita punya kekuatan dan kelebihan, mari bersyukur dan terus belajar. Ketika kita punya kekurangan, inilah yang perlu kita mohon supaya Tuhan ikut bantu. Beberapa saat lalu waktu misa di sini juga pernah saya men-sharingkan bagaimana pengalaman saya sendiri di dunia pendidikan. Dulu waktu masih seminari, kami di seminari itu punya aturan, seminari menengah, kalau nilai di bawah 6, nilai asli nih, bukan hasil rekayasa dan katrol. Kalau dunia pendidikan sekarang kan banyak katrolnya nilainya. Nilai yang kita hasil ujian itu yang dipakai, tidak ada hitung-hitung yang lain-lain. Di bawah 6 sama dengan keluar. Satu kali waktu kelas 2 SMA, kami ikut ujian, dan saya punya nilai matematika itu 2. Maka saya harus keluar dari seminari. Tetapi yang menyelamatkan saya itu ketika Pater Perfect panggil. Kebetulan di kelas saya
saya kelas dengan keponakannya waktu itu. Dia tanya di keponakannya, kenapa Eman punya nilai begini? Dia kan pintar, dalam arti di kelas pun dia berprestasi. Kenapa sampai dapat nilai seperti ini? Kita juga tidak tahu. Om, mungkin ada kesalahan isi atau gurunya yang salah kasih nilai. Sudah saya dipanggil, lalu dia bilang, Eman, ini kamu punya nilai ini rendah sekali. Nilai seperti ini berarti kamu harus keluar dari seminari. Bagaimana ini? Saya bilang, saya sudah kerja baik. Ya, Pak Tiar juga tahu kemampuan saya kan. Tapi kalau karena nilai itu saya keluar, ya nggak apa-apa. Tapi dia bilang, ya sudah, tidak usah kau pikirkan nilai ini. Kita juga tidak memperhitungkan ini. Nanti kau pergi ketemu guru mata pelajaran itu untuk tanya kebenarannya, apakah kau yang kerja salah atau bagaimana. Begitu saya cari gurunya, dia sudah pergi libur. Ya, kemudian nilai saya tidak diisi. Nanti kemudian tiba-tiba ada dapat nilai 6 di rapor. Tapi untuk saya itu tidak terlalu penting. Yang penting saya selamat terus di seminari. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang mau dikatakan? Kita boleh hebat dan mampu, tapi kalau Tuhan tidak bekerja, semua akan buyar. Maka berdoa sebelum ujian itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan kebiasaan ini yang saya bawa sampai ke seminari tinggi. Masih ada banyak cerita bagaimana pergolakan dan pergulatan hidup di seminari tinggi. Kadang pingin keluar, kadang ada masalah dengan kuliah. Nanti kita cerita di kesempatan lain. Tapi intinya, sehebat apapun kita, kalau kita mengandalkan diri saja, itu tidak akan memberikan kita kesuksesan. Selemah apapun kita, juga kalau kita hanya menggantungkan pada kekuatan dunia, juga tidak akan membuat kita sukses. Yang pasti, hidup itu anugerah Allah, kita diciptakan Tuhan, Tuhan tahu kemampuan kita. Saya setiap kali ujian, pasti buat novena, lalu pas ikut ujian, kita di seminari tinggi itu, ujian itu diktatnya tebal-tebal begini, baru besar. Dan satu hari itu ujiannya bisa 2-3 mata kuliah. Nanti dari diktat yang tebal seperti ini, cuman dikasih 5 nomor ujian, pilih 3. Itu jawabannya itu berhalaman-halaman. Nah, persiapannya itu tidak mudah. Dan kita diberi waktu untuk belajar. Siapa punya otak yang hebat menguasai bahan setebal ini untuk diuji dalam sekejap? Tidak ada. Tapi tipsnya, begitu mau ujian, lagi berdoa. Bilang, Tuhan, Engkau kan tahu kemampuan saya. Tuhan yang menciptakan kemampuan saya. Tuhan juga sudah lihat saya sudah belajar. Dan sekarang saya tidak tahu apa soal yang akan muncul. Tapi semoga Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiranku agar saya bisa mengikuti ujian dengan baik. Sudah. Semua diikuti dan hasil akhirnya memang lulusan terbaik lah, masuk cum laude gitu. Jadi ini beberapa cerita untuk memacu adik-adik, jangan lupa mengenal diri dalam kelebihan dan kekurangan. Dan ketika kita menemui kelebihan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita menemukan kekurangan, mari kita terus berpasrah kepada Tuhan dengan memakai prinsip dari Santo Paulus. Segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Semoga Tuhan memberkati kita.